Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa khalaqa minha zawjaha. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan serangkaian aktivitas ibadah kepada Allah. Yang diantaranya adalah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di waktu yang mulia ini kita bisa bersama-sama bertafakuh fiddin, berusaha bersama-sama menggali pengetahuan agama kita, yang kita berharap mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semakin bertambah pula ketaatan kita, semakin bertambah pula keimanan kita, dan semakin istiqamah, semakin kita sabat kokoh di atas jalan yang lurus. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan keadaan kita sedemikian rupa terus menerus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Doa ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah dalam kitab beliau Al-Iman, dan dinukil oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tuhafu bil Ma'thuri 'anis Salafi, yang mana nukilan itu berada pada halaman ke-15 dari kitab tersebut. An Muawiyah ibn Qurrah, dari seorang yang bernama Muawiyah ibn Qurrah. Muawiyah ibn Qurrah ini bukan sahabat Nabi ya, tapi dia adalah tabi'in, muridnya Abu Darda. Beliau mengatakan kana Abu Darda yaqul, dan petunjuk yang lurus. Ini adalah tiga perkara yang diminta oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni as'aluka imanan daima. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang terus-menerus ada. Wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, dan petunjuk yang lurus. Qala Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Qurrah memberikan komentar tentang doa ini. Beliau mengatakan, fanara annal imana imanan laisa bidaimin. Maka kita melihat bahwasannya ternyata iman itu ada yang tidak tetap. Ada orang itu yang memiliki iman hanya sesaat saja, setelah itu hilang keimanannya. Wa minal ilmi ilman la yanfa', dan di antara ilmu itu ada ternyata ilmu yang tidak bermanfaat.
Mungkin secara materi ilmu itu ilmu yang bermanfaat, namun ternyata pemiliknya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Wa minal hadi hadiyan laisa biqayyimin, dan di antara petunjuk itu ternyata ada petunjuk yang tidak lurus. Ada sesuatu itu dianggap sebagai petunjuk, ternyata dia justru menyesatkan. Nah, ini adalah komentar yang disampaikan oleh Muawiyah bin Qurrah sebagai penjelasan singkat terhadap doa Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, selaku gurunya. Nah, sekarang kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari doa ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan kalimat yang diucapkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, yaitu Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang terus-menerus ada. Yang dimaksud dengan iman yang terus-menerus menetap itu adalah dua maknanya. Ada dua maknanya, yang mana sebelum kita bahas dua makna daripada iman yang terus menetap, perlu kita mengetahui tentang kaitannya dengan pembagian iman. Dalam diri seorang hamba yang beriman, itu pasti dia memiliki dua jenis keimanan. Iman yang pertama, para ulama terkadang menggunakan istilah yang namanya aslul iman. Aslul iman. Aslul iman itu maknanya adalah pokok keimanan. Jadi siapapun yang meyakini dua kalimat syahadat, kemudian dia menyatakannya dengan lisannya dua kalimat syahadat itu, dan berusaha untuk menjalankan konsekuensinya, maka dia telah mendapatkan pokok keimanan ini. Dan berkenaan dengan pokok keimanan inilah kita membicarakan tentang kaitannya dengan iman dan kekufuran. Aslul iman. Jadi ketika seseorang kehilangan pokok keimanannya, maka dia bisa menjadi kafir. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman ini maksudnya apa? Yaitu pokok keimanan yang terus bertambah kualitas imannya, sehingga imannya menjadi sempurna. Dan ini adalah tingkatan-tingkatan yang tinggi yang didapatkan oleh seorang yang beriman, ya, diantaranya dengan melakukan hal-hal yang membuat keimanannya semakin bertambah, sehingga masing-masing manusia itu memiliki derajat keimanan yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi masing-masing muslim itu mesti punya aslul iman, pokok keimanan. Tapi masing-masing muslim itu memiliki kadar kesempurnaan iman yang berbeda-beda, kadar kamalul iman yang berbeda-beda. Tidak sama antara imannya para sahabat dengan iman di masa sekarang misalnya, atau manusia di masa sekarang. Ini karena kaitannya dengan apa? Kamalul iman tadi, kesempurnaan iman yang tidak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fath ayat yang keempat berkenaan dengan hal ini. Allah berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Untuk menambah keimanan di atas keimanan mereka yang sudah ada. Pertambahan keimanan atas iman yang sudah ada maknanya adalah pertambahan kesempurnaan iman atas pokok keimanan yang sudah melekat pada diri mereka, ya, sehingga semakin bertambah keimanannya. Nah, kemudian maksud daripada doa Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iman yang terus menetap, itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah menetapnya kamalul iman, menetapnya kesempurnaan iman. Karena ada suatu keadaan
pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu kesempurnaan imannya hilang, namun pokok keimanannya masih ada. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu berzina pada saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya apa di sini? Apakah orang ketika berzina terus dia dalam keadaan hilang imannya sama sekali? Tidak. Kalau Anda berkeyakinan seperti ini, nanti keyakinan seperti ini menggiring Anda kepada pemahaman Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu mereka memiliki keyakinan bahwa orang melakukan dosa besar, meskipun dosa besar itu bukan bentuk kekufuran dan kesyirikan, itu menurut mereka mengeluarkan orang tersebut dari keislamannya. Dan ini salah satu dalil yang mereka pakai. Ini salah satu hadis yang mereka gunakan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa dosa besar itu bisa menghilangkan keimanan dalam diri seseorang. Namun para ulama Ahlussunnah tidak menjadikan dalil ini sebagai sumber untuk menjelaskan bahwa dosa besar itu bisa menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Tidak. Karena ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu masih tergolong orang-orang yang beriman. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan apabila ada dua golongan dari kalangan orang-orang beriman yang saling berperang di antara mereka, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Kita tahu bahwa membunuh itu adalah dosa besar. Tapi Allah menyebutkan dua golongan yang saling membunuh, saling berperang ini adalah kedua-duanya dari kalangan orang-orang yang beriman, tidak dikeluarkan dari ranah keimanan. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan suatu hukum, maka kita harus mengumpulkan semua dalil-dalil yang membicarakan tentang perkara tersebut, baru kemudian kita bisa menyimpulkannya. Dan itulah jalannya atau thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan hukum, baik itu berkenaan dengan akidah atau berkenaan dengan yang lainnya. Nah, kita kembali di sini. Sehingga maksud Nabi SAW ketika mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seseorang itu ketika dia berzina, dalam keadaan dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Maka di sini maknanya adalah nafyu kamalil iman. Keimanan yang dimaksud hilang di dalam hadis ini adalah kesempurnaan imannya. Pokok imannya masih ada, kesempurnaan imannya yang hilang. Seorang yang berzina selama dia tidak menghalalkan perbuatan zinanya, dia masih dikategorikan seorang muslim, seorang yang beriman, dalam tanda kutip pokok keimanannya masih ada. Tapi dia tidak dikatakan seorang mukmin dalam tanda kutip berkenaan dengan kesempurnaan imannya. Faham di sini ya? Ya. Mudah-mudahan yang merem ini benar-benar khusyuk mendengarkannya. Karena saya lihat ada sebagian yang merem. Yang saya tahu orang itu kalau mendengar itu ada yang melihat, ada yang merem. Karena prosesornya beda-beda. Kemudian selanjutnya Nabi juga mengatakan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Demikian pula ketika seseorang itu tidaklah dia minum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman. Dan setelah itu Nabi menyebutkan beberapa dosa seperti dosa mencuri, kemudian dosa yang berkaitan dengan merampas harta tanpa hak, yang semua itu tidaklah dilakukan kata Nabi SAW kecuali orang itu tidaklah dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam keadaan orang tersebut beriman. Sekali lagi maknanya adalah
meniadakan kesempurnaan iman. Nah, sehingga kita ketika berdoa, atau Abu Darda tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman, maka maknanya dalam ranah ini. Ya, ini pendapat penjelasan pertama. Bahwa sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah agar imanku itu senantiasa tetap dalam hal apanya? Dalam hal kamalul iman, kesempurnaan imannya. Sehingga iman itu semakin naik, tidak semakin turun. Tidak terjadi penurunan iman, tapi terjadi penguatan dan peningkatan iman. Dan ini tentunya yang diharapkan oleh tiap-tiap mukmin, untuk selalu memiliki iman yang bagus. Kemudian yang kedua, permintaan Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tetap. Itu adalah berkaitan pula dengan tetapnya aslul iman, tetapnya pokok keimanan. Yang dengan adanya pokok keimanan ini, seorang hamba itu berhak untuk masuk ke dalam jannah, berhak untuk kelak diselamatkan dari siksa neraka. Meskipun mungkin ya, ketika seseorang itu memiliki pokok keimanan, namun kesempurnaan imannya tercemari dengan perbuatan dosa-dosa besar, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah memasukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu, baru kemudian pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi pokok keimanan inilah yang menjadikan seseorang terdaftar menjadi ahlul jannah. Dan ini bisa terjadi ketika seseorang itu dalam keadaan sebelumnya beriman, kemudian bisa kehilangan aslul iman ini. Seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-106, Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka orang seperti ini dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sedangkan hatinya masih tetap di atas keimanan. Ayat ini turun pada saat terjadi peristiwa penyiksaan terhadap keluarga Yasir di kota Mekah pada saat itu. Ya, Yasir dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah juga dianiaya sampai mati. Kemudian tinggal putranya Amr bin Yasir dalam keadaan yang dipaksa sedemikian rupa, disiksa dengan siksaan yang pedih, diancam bunuh. Amr bin Yasir dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, agama kekufuran. Sampai pada akhirnya Amr bin Yasir pun mengatakan kekufuran dengan lisannya, tapi hatinya tetap iman, hatinya tetap tenang di atas keimanan, di atas ketauhidan. Sampai kemudian dia mengadukan keadaannya kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu ya tertimpa keadaan seperti itu lagi wahai Yasir, wahai Amr, maka ulangi seperti apa yang kau lakukan sebelumnya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang benar-benar kafir itu adalah orang yang memang hatinya lapang untuk menerima kekufuran ini. Meskipun Allah katakan tadi mim ba'di imanihi, yang sebelumnya iman itu sudah ada pada dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keimanan itu yang bisa hilang. Inilah yang disebut oleh para ulama hilangnya aslul iman. Dan ketika seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang terus menerus ada, itu diantaranya maknanya adalah terus menerus pokok keimanan itu melekat pada dirinya, sehingga dia tetap di atas keimanan, bukan di atas kekufuran. Ya, kata Allah SWT dalam ayat tadi, fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim, maka ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang terus menerus ada. Maka dalam
kalimat ini mengandung isyarat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena Abu Darda meminta agar supaya imannya itu terus ada, berarti iman itu bisa hilang karena sebab semakin berkurangnya kadar keimanan tersebut. Dan inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang diantaranya, kalau dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan di dalam hati mereka. Allah menyebutkan adanya pertambahan iman pada diri seorang mukmin ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Kata para ulama, yang namanya sesuatu bisa bertambah mesti bisa berkurang. Dan dikuatkan lagi berkenaan dengan berkurangnya iman adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan kekuasaannya menghilangkan kemungkaran itu, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dia sampaikan bahwa hal ini mungkar, harus dijauhi. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, diingkari dengan hatinya, dibenci dengan hatinya kemungkaran yang dia lihat. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selemah-lemahnya iman. Kata-kata selemah-lemahnya iman berarti menunjukkan kalau iman itu bisa berkurang. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada beberapa kelompok-kelompok firqah-firqah sesat yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, seperti yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah, ya. Mereka menganggap bahwa iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Ada yang mengatakan iman itu hanya diucapkan dengan lisan saja, atau hanya diyakini dengan hati saja. Ya, dan iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang, sehingga imannya orang fajir disamakan dengan imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini tentunya menyelisih dalil-dalil yang ada. Kemudian dari kalangan para ulama, diantaranya Al Imam Al Auza'i, ya, Abdurrahman bin Amr Al Auza'i. Beliau pernah ditanya tentang iman, ayazid, apakah iman itu bisa bertambah? Beliau mengatakan, na'am hatta yakunu kal jibal. Iya, pertambahan iman itu bisa terus bertambah sampai menjadi seperti gunung. Ya, besarnya, kokohnya keimanan itu bisa seperti gunung. Kila, kemudian beliau ditanya, afa yanqus, apakah iman itu bisa berkurang? Maka beliau mengatakan, na'am, iya, hatta la yabqa minhu syai'un, sampai iman itu sama sekali tidak tersisa pada diri seseorang. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kemudian di dalam kalimat Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang terus menerus ada. Di sini mengandung pelajaran, yaitu hendaklah seorang mukmin itu berusaha untuk selalu menambah imannya. Karena Abu Darda radhiyallahu anhu berdoa mohon kepada Allah untuk kokohnya iman ini dan terus bertambahnya iman. Sehingga ini menggambarkan bagaimana semangatnya seorang sahabat yang mulia untuk terus berusaha menambah keimanannya, di antaranya dengan melalui berdoa tersebut.
Maka selayaknya seorang mukmin untuk terus berusaha menambah keimanannya. Ya, berkenaan dengan hal ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau ya Tawdih wal Bayan ya At-Tawdih wal Bayan fi Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Ya, beliau punya buku tidak terlalu tebal membicarakan tentang kaitannya dengan iman ini. Beliau mengungkapkan fal abdul mu'minul muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayni. Seorang hamba yang beriman yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berusaha dalam mewujudkan dua perkara. Ini kedua perkara ini berkaitan erat dengan iman. Yang pertama beliau mengatakan tahqiqul imani wa furu'ihi wa tahakkuk bihi ilman wa amalan wa hala. Jadi usaha seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia akan senantiasa berusaha mewujudkan iman dan segala cabang-cabangnya. Dia berusaha untuk mewujudkan iman dan cabang-cabangnya. Baik itu dengan cara dia mempelajari ilmu dan kemudian mengamalkan daripada ilmu tersebut ya, daripada konsekuensi keimanan, wahalan, dan termasuk juga menghadirkannya dalam setiap keadaan. Ini yang pertama ya, seorang hamba yang beriman dia akan selalu berusaha untuk mewujudkan keimanannya ya, untuk terus menambah keimanannya dan terus memenuhi ya cabang-cabang iman yang akan menyempurnakan kesempurnaan imannya. Kemudian yang kedua adalah as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqiduha aw yunqisuha minal fitanidh dhahirati wal batinah. Yang kedua kata Syekh, usaha seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia berusaha untuk menghilangkan segala apa yang meniadakan imannya. Baik yang meniadakan pokok keimanannya maupun yang meniadakan kesempurnaan imannya. Meniadakan pokok keimanan maksudnya meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran yang akan bisa menghilangkan pokok keimanannya tersebut. Meniadakan sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan imannya yaitu dengan cara meninggalkan berbagai macam dosa-dosa, meninggalkan berbagai macam maksiat yang bisa menghilangkan kesempurnaan imannya atau menguranginya. Dia berusaha untuk menghilangkan itu semuanya ya. Yang diantaranya bentuknya adalah al-fitanidh dhahirati wal batinah ya, fitnah-fitnah yang bersifat zahir dan batin ya, fitnah-fitnah yang berupa syahwat dan syubhat. Dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal itu, yang semua itu bisa menghilangkan keimanannya. Nah, ini adalah usaha yang seharusnya dilakukan oleh tiap-tiap orang yang memiliki iman. Karena kalau dia tidak mengambil dua langkah ini, maka dikhawatirkan imannya itu hilang bahkan tanpa dia rasakan. Wal'iyadzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyesatkan manusia terkadang tanpa dia rasakan. Bahkan pada saat seseorang itu dalam keadaan dia alim sekalipun, jika Allah menghendaki dia tersesat maka akan bisa tersesat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah itu menyesatkan seorang hamba itu di saat hamba itu justru mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara penafsiran yang disampaikan para ulama ya, Anda bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu maknanya adalah orang tersebut setelah dia mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kebenaran, dia kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan kesesatan. Ya, di antaranya karena apa? Kecenderungannya kepada dunia ya, dan syahwat serta hawa nafsunya. Oleh karena itu seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah, dia harus selalu mengusahakan dua hal ini dalam kehidupannya. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang bisa menambah keimanan seorang hamba?
Di antara faktor-faktor yang bisa menambah keimanan, yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama belajar tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu akan bisa menambah keimanan. Oleh karena itu, jangan pernah hati seseorang itu kosong dari nasihat. Jangan pernah hati seseorang itu kosong dari ilmu. Jangan pernah waktu seseorang itu hilang sedangkan dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Karena ilmu ini akan bisa membantu dengan izin Allah seseorang itu untuk semakin bertambah keimanannya. Ya, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-124 sampai 125. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu imana." Zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafikin, mereka mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat ini? Maka kemudian Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira dengan diturunkannya suatu surat tersebut. Ya, mereka semakin bertambah imannya ketika ilmu bertambah kepada mereka. Ketika turun satu surat yang menambah pengetahuan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka semakin kokoh imannya, semakin bertambah dan semakin bahagia dengan ilmu yang mereka dapatkan. Ini orang-orang yang beriman. Namun orang-orang munafikin, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit keraguan-raguan, penyakit nifak, fazadathum rijzan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka dengan turunnya surat itu justru menambah kekufuran mereka. Menambah kekufuran mereka yang sudah ada pada hati mereka, dan mereka akan mati dalam keadaan wa matu wa hum kafirun, dan mereka kelak mati dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu bisa menambahkan keimanan pada diri seseorang. Namun ilmu itu juga bisa menjadi apa? Sesuatu yang justru membinasakan seseorang jika seseorang tersebut mengambil ilmu ini dengan tanpa dasar keimanan. Ya, seperti orang-orang munafikin, mereka justru semakin bertambah pengetahuannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin bertambah iman mereka, tapi semakin jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, namun Allah menyebutkan orang-orang yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi meskipun Al-Quran, meskipun As-Sunnah, meskipun ad-din, agama ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, tapi ternyata Allah memilih di antara manusia ini mana-mana yang layak untuk bisa mendapatkan petunjuk darinya. Ya, sehingga dengan dasar keimanan kita belajar ilmu agama ini, fa insyaallah akan menjadikan kita semakin kokoh dan bertambah keimanan yang sudah ada dan menjadi sempurna keimanannya. Kemudian faktor yang bisa menambahkan keimanan adalah merenungkan tentang ayat-ayat kauniyah. Berusaha untuk merenungkan bagaimana Allah menciptakan kita menjadi sebaik-baik penciptaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ahsanu taqwim. Sebaik-baik apa? Penciptaan, mulai dari sisi yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dilihat, fisik kita secara zahir. Kita mendapati bahwa zahir kita ini masya Allah, Allah menciptakan kita ini dengan
sempurna ya. Kita memiliki tangan dua, kanan dan kiri, memiliki mata dua. Allah tidak menciptakan mata itu ada 5 misalnya gitu ya. Allah menciptakan jari kita 5, tidak menciptakannya lebih daripada 5 dalam tiap-tiap tangannya. Kemudian Allah menciptakan kedua kaki yang kita bisa berjalan. Allah tidak menciptakan kita ini menjadi orang yang memiliki 3 kaki ya. Jadi benar-benar sempurna, seimbang. Belum lagi ketika kita melihat bagaimana cara kerja organ tubuh kita, luar biasa. Kemudian kita melihat apa yang ada di sekitar kita, kita melihat langit dan bumi. Allah menciptakan langit itu tanpa tiang ya. Apa ada manusia bisa menciptakan atap tanpa tiang ya, tanpa penyangga, tanpa penahan ya, tidak ada ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa tiang, tanpa penahan, tapi tetap berada di atas kita dan tidak roboh. Ya, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah menghamparkan bumi ini untuk kita. Allah tidak menciptakan bumi ini ya bentuknya itu apa istilahnya kayak segitiga gitu ya, begini misalnya. Tidak, tapi disesuaikan betul dengan keadaan kita. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Besar keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan melalui ayat-ayat kauniyahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan bahkan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita perhatikan diri kita sendiri sudah ya, tampak tanda-tanda keagungan Allah. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi dengan kita merenungkan ayat-ayat kauniyah ini, fa insyaallah akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, faktor yang menambah keimanan adalah senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah. Ya, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama Ahlussunnah ketika menjelaskan tentang pengertian iman, mereka mengatakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi taati syaitan, bi maksiatillah. Iman itu bisa bertambah dengan mentaati Allah, dan iman itu bisa berkurang dengan mentaati syaitan, dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika seseorang itu menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah imannya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Karena perintah dan larangan itu sangat-sangat berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'a sam'aka." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah engkau dengarkan dengan seksama. Fa inna ba'da dzalika khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena sesungguhnya setelah Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, mesti nanti akan ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah Ta'ala larang kita untuk mengerjakannya. Ini sangat berkaitan erat dengan iman ya, sehingga ketaatan itu akan menambah keimanan. Kemudian di antara faktor-faktor yang menambah keimanan adalah selalu berdoa memohon agar ditambahkan iman. Ya, karena iman itu bisa berkurang. Nabi sendiri SAW menjelaskan bahwa iman itu bisa usang. Seperti pakaian itu bisa usang.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub." Sesungguhnya iman itu bisa usang, ya. Iman yang ada dalam hati salah seorang di antara kalian itu bisa usang, bisa ya lusuh, ya. Pakaian itu usang itu kan sudah warnanya tidak bagus lagi, ya. Kemudian kualitas kainnya itu sudah berkurang, ya, sampai bisa robek, ya, sangat mudah untuk lapuk dan keadaannya sudah tidak indah. Ya, kama yakhluqu ats-tsaub, sebagaimana pakaian itu bisa usang. Jadi iman itu juga bisa seperti itu, ya, bisa mudah hancur, bisa mudah luntur, bisa mudah hilang, gitu ya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka untuk mengembalikan iman itu menjadi terbarukan, gitu ya, menjadi semakin baik dan semakin bertambah kekokohannya, maka Nabi mengatakan fas'alullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala an yujaddidal imana fi qulubikum, untuk menjadikan iman itu terbarukan kembali di dalam hati kalian. Jadi perintah Nabi SAW untuk kita selalu memohon tambahan iman. Oleh karena itu salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, tambahkanlah kepadaku iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama. Ini yang diminta oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga kita tentunya jika menginginkan untuk bertambah keimanan kita sering-sering perbanyak berdoa memohon tambahan iman. Jangan sering-sering minta tambahan rezeki, ya, apalagi minta tambahan istri. Ya. Nek dibahas masalah ini ngantuk hilang. Ya. Tapi mintalah tambahan iman, gitu ya. Tambahan iman ini penting karena kita hidup di masa penuh fitnah. Fitnah di masa kita ini jauh lebih berat dibandingkan fitnah-fitnah di masa-masa dahulu. Orang-orang dahulu itu memiliki ilmu yang kuat, iman yang kokoh dengan fitnah yang ringan. Kita di akhir zaman fitnahnya semakin kuat, imannya semakin lemah, ilmunya semakin berkurang keberkahannya. Terus bagaimana cara kita bisa menghadapi fitnah-fitnah seperti ini? Dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya. Kalau dulu, ya, para salafun saleh sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah tambahan iman dan kekokohan iman. Makanya banyak sekali beberapa lafaz-lafaz doa itu yang kita dapati dari mereka, itu lafadznya berkaitan dengan penambahan iman, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud tadi radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Tapi kalau kita wal'iyadzubillah, ya, jarang kita ini minta tambahan iman, isinya yes dunia terus, gitu ya. Ini sampai jam berapa ini ya? Sudah selesai? Sudah. Panitianya bilang sudah. Masih banyak loh ini. Masih separuh ini. Tapi itulah yang berkaitan apa? Berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa menambah keimanan. Tapi insyaallah taala untuk kaitannya dengan pembahasan mengenai sisa daripada doa ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Masih satu lagi Pak ya. Jadi ini chapter 1 gitu ya. Episode 1 gitu. Episode 1 aja bikin ngantuk pada episode 2. Karena antum udah lihat sinetron ya. Tidak ada yang menarik di sini. Tapi insyaallah bisa menghidupkan hati ya. Tidak mematikan hati. Beda dengan kita nonton film atau ya melihat hiburan-hiburan, itu bisa mematikan hati, tidak menambah iman.
Taib wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita iman dan menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas iman yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.